Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang disadari atau tidak dalam kondisi bagaimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, Allah sesungguhnya tidak berhenti untuk memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Maka surat Al-Kautsar adalah salah satu surat yang berbicara dan menegaskan tentang besarnya nikmat Allah yang senantiasa Allah berikan kepada seluruh makhluk. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran sendiri, surat Al-Kautsar adalah merupakan surat terpendek di dalam Al-Quran, tetapi memiliki isi dan kandungan yang begitu mendalam. Setiap kalimat-kalimat yang ada di dalam surat itu diungkapkan dengan kata-kata yang indah, ya, dengan kalimat-kalimat yang mengagumkan dan memiliki makna yang begitu istimewa. Padahal ayatnya ayat yang paling pendek, surat terpendek, tetapi dikemas dengan untaian kata-kata yang mendalam sehingga maknanya pun mengandung makna yang mendalam pula. Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita baca dalam surat ini, berbicara tentang 3 keadaan, ya, seperti diungkapkan dari ketiga ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat
karena perintah Tuhanmu, dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu itu, dialah yang terputus. Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. Nah, kalau kita baca kemudian dalam beberapa tafsir Al-Quran, ya, karena sekilas kalau kita baca secara terjemah ayatnya hanya ungkapan tentang nikmat, perintah sholat, berkurban, lalu diakhiri dengan pernyataan Allah tentang orang yang membenci, sehingga disebut dengan orang yang terputus. Nah, kenapa diakhiri dengan kata atau pernyataan Allah bahwa orang yang membenci Muhammad itu disebut orang-orang yang terputus? Nah, pertanyaannya, terputus dari apa gitu. Nah, yang pertama dalam Sofwatut Tafasir juz 3 halaman 583, qalal mufassirun, para ahli tafsir berkata, lamma mata Al-Qasim bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-As bin Wa'il, ketika Al-Qasim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Al-As bin Wa'il kemudian berkata, da'uhu fa innahu rajulun abtaru, biarkanlah orang itu karena ia seorang laki-laki yang abtar. Ya. Jadi ketika salah seorang putra Nabi yang laki-laki, ya, namanya Al-Qasim meninggal dunia, maka ada orang yang bernama Al-As bin Wa'il, ya, dia ini seorang munafik, ya, dan begitu membenci Nabi gitu, ya, orang yang sangat tidak suka dengan Nabi dan apa yang dibawa oleh beliau, ya. Ketika dia mendengar bahwa putra Nabi meninggal dunia, ya, yang bernama Al-Qasim, nah maka inilah kesempatan gitu, ya. Kalau kata orang Sunda mah Bu, aya jalan komo mentas, keurmah teresep ti baheula kan Muhammad teh. Sekarang ada kesempatan untuk menghina gitu, untuk merendahkan, ya. Kenapa? Karena kematian seorang anak, apalagi laki-laki di kalangan orang Arab saat itu sesuatu yang rendah gitu, ya, yang menghinakan, menjatuhkan harga diri. Benten sarang istri mabuk Pak, paminungan tunkeun teh istri biasa we gitu, terjadi masalah baheula di kalangan orang Arab. Tapi kalau yang meninggal anak laki-laki, wah cek urang mah ieu teh aib, ya. Kenapa? Karena saat itu ketika masa jahiliyah, laki-laki dan perempuan ini mempunyai kedudukan yang sangat berbeda. Upami ada satu keluarga Bu Pak yang punya anak laki-laki, nah merasa sangat terhormat, merasa mulia, bangga boga budak pamegete. Tapi sawangsulna sebaliknya, kalau yang dimiliki anak perempuan, wah ieu mah aib, merasa terhina, wah. Ya. Makanya kan dulu
ada satu kebiasaan kalau ada anak perempuan kumaha Bu, malah dibunuh kan. Kenapa? Karena dianggap perempuan ini membawa kehinaan ya. Nah, ketika putra Nabi yang laki-laki Al-Qasim ya, Nabi kan ada 6 orang anak ya, di antaranya Al-Qasim. Maka Al-As bin Wa'il ini ya punya kesempatan besar untuk kemudian semakin menyudutkan Nabi ya. Maka ketika Al-Qasim meninggal, dia mengatakan da'uhu fa innahu rajulun abtaru, biarkanlah orang itu karena ia seorang laki-laki yang abtar, cek Al-As teh. Nah, makanya kan tadi di ayatnya Pak digunakan oleh Allah kata abtar. Naon ari abtar teh gitu ya. Sampai oleh Al-As, oleh orang munafik ini ya disebut bahwa Muhammad teh orang yang abtar gitu. La akiba lahu. Nah, secara makna abtar itu yang tidak memiliki anak atau penerus. Padahal ari Nabi gaduh putra, gaduh ya, aya genep. Tapi ketika Al-Qasim meninggal dunia, anak yang laki-laki ini meninggal dunia, disebutna abtar ku Al-As bin Wa'il teh. Keun we cenah tong disebutkeun deui lah Muhammad teh. Karena kan waktu itu di sana Muhammad ini terkenal. Cek urang manaon Pak? Viral Muhammad teh. Ayeuna ngantunkeun cek manehna teh keun lah. Teu kudu disebut-sebut deui engke ge pareum sorangan. Nah, sabab budakna cenah maot ya. Dan ketika anak laki-laki meninggal dunia entah disebutna teh abtar, padahal Nabi masih punya anak-anak yang lain gitu. Geus cenah moal aya penerusna ayeuna mah, moal aya pelanjutna enggesan cek urang mah. Sudah selesai Muhammad itu dengan ditinggalkan mati oleh putra laki-lakinya. Aila naslalahu tuh, tidak punya keturunan lagi. Fa idza halaka in qata'a zikruhu, jika dia mati saha Muhammad. Kayak lamun ke Muhammad nage maut, terputuslah penyebutannya. Sudah tidak akan disebut-sebut lagi Muhammad. Tenaha nya keur mah budakna ngantunkeun, kayak lamun maneh nage maut cek Al-As teh. Sudah tidak akan disebut-sebut lagi namanya. Ini menunjukkan ya kebencian orang munafik terhadap ya bukan hanya yang dibawa oleh Nabi tapi terhadap pribadi Nabi sendiri gitu. Ya. Nah, maka kata Imam Ali As-Subuni, fa anzalallahu ta'ala hadhihi surah, maka Allah kemudian menurunkan surat ini. Ini yang disebut dengan asbabun nuzul. Jadi sebab surat Al-Kautsar ini turun berkaitan dengan pernyataan orang munafik yang menyebutkan bahwa Muhammad adalah laki-laki yang abtar, manusia yang hina karena meninggal anaknya, dan nanti dia akan menjadi orang yang abtar. Maka Allah kemudian menegaskan inna syani'aka huwal abtar gitu. Cek urang mah maneh gitu tah nu abtar mah gitu. Kamu yang abtar itu ya. Karena bagi Muhammad atau bagi semua orang beriman, bagi seorang muslim tidak akan pernah menjadi orang yang abtar. Jadi langsung Pak dibela, dibantah oleh Allah dengan turunnya surat Al-Kautsar gitu. Nah, lalu apa makna dari Al-Kautsar itu? Panamina surat naon Bu? Al-Kautsar ya, diambil dari ayat pertama pada kalimat terakhir, inna a'tainakal kautsar. Disebat we surat Al-Kautsar. Nah, masih dalam sebuah tafsir ya, dijelaskan secara makna al-kautsaru al-khairul kasiru ya,
wa huwa mubalaghatun minal kasrah. Al-Kausar itu adalah kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak, berlebih. Seueur. Wa huwa mubalaghatun minal kasrah. Dia itu adalah bentuk mubalaghah, ya, bentukan dari kata al-kasrah, ya. Jadi al-Kausar itu, ya, dari kata al-kasratu. Al-Kausar artinya al-khairul kasiro, al-khairul kasiru, ya. Kebaikan yang sangat banyak. Demawi upami orang geuningan Pak, aya nu maparinnya naon wae gitu. Pan urang sok ngadoakeun. Sunnah kita mendoakan orang yang memberikan kepada kita sesuatu. Naon doana apa? Jazakallah khairon. Atanapi tiasa diteraskeun jazakallah khairon kasiro tuh. Mun seueur jazakumullah khairon kasiro. Naon artosna Bu? Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan yang banyak. Nah, dalam bahasa Quran kebaikan yang banyak teh namina kausar. Nah, kenapa diungkapkannya dengan kausar? Nah, wal arabu tusamma kulla syai'in kasirun fil adadi wal qadril khatari kausaro. Nah, ini Bu. Maka orang Arab menamai segala sesuatu yang banyak jumlah, kuantitas, ya, kadar dan takarannya yang tak terbatas dengan kausar. Jadi kebaikan banyak itu non Bu al khairul kasiru. Tapi kalau diungkapkan dengan kata kausar, wajan paual gitu dina ilmu tasrif mah, maka ini menunjukkan kebanyakan yang berlebih, banyak berlebih deh gitunya. Kenapa? Karena tidak ada takarannya, tidak ada takaran, tidak ada jumlah, tidak ada naon Ibu kadar, sehingga kebaikannya melimpah. Tah eta teh bentukna kausar dari wajan paual. Dan ini Allah sebutkan dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Makanya Bu dalam ayat lain Pak kita mendapatkan kata Allah wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, kan gitunya. Itu berkaitan dengan nikmat. Kalau engkau kata Allah ta'uddu, mencoba menghitung-hitung, ya, nikmatallah, nikmat Allah, kata Allah apa Bu Pak? La tuhsuha, maka engkau tidak akan pernah mampu menghitungnya. Ya, dan moal kae tangpanya nikmat teh. Sok sanaos ayeuna Bu Pak, kondisina sapertos kieu pandemi, dah anger we nikmat mah tidak berhenti sebetulnya. Ya. Nikmat Allah mah tidak berhenti, semua Allah berikan dalam kondisi bagaimanapun yang sedang kita hadapi. Ya. Bukan hanya bentuknya terlihat secara materi, tapi yang kasat mata sampai hari ini Allah berikan kepada kita. Salah satunya nikmat sehat. Kalau mau bade dirinci hiji-hiji mabu, wah, ya. Nikmat mata dengan penglihatan, hidung dengan penciuman. Panu ayeuna mah rada reuas lamun hiji mangsa urang Bu. Nu disebutna teh anosmia, jual tiba-tiba tidak bisa mencium. Tah keur ayeuna mah reuas. Covid ya gitunya. Karena gejalanya begitu. Mata ibu sampai hari ini bisa mencium, maksudnya katawisnya ieu tuangan teh berarti masih normal. Kita bisa bernapas sampai hari ini tidak pernah bayar. Di itu mapan di rumah sakit tos parebut oksigen teh Bu. Ya. Sudah susah mendapatkan. Ya. Komo ayeuna nuju naon? PPKM. Ya tos sagala parebut. Ya, maka Allah menyatakan kalau kita mau mencoba menghitung nikmat itu la tuhsuha, tidak akan pernah bisa. Kenapa?
Karena Allah mengatakan dalam ayat tadi dengan bentuk kausar, menunjukkan nikmat yang melimpah, tidak ada kadarnya, tidak ada hitungannya. Nah kemudian dalam beberapa tafsir diungkapkan, ya, itu secara bahasa. Lalu secara makna, kausar ini banyak sekali pendapat para ulama, bahkan tidak kurang dari 17 pendapat naon ari al kausar teh. Kalau dalam Quran terjemah dihartoskeun naon Bu? Nikmat yang banyak, sakitu we hungkul. Al kausar artinya nikmat yang banyak. Padahal sebetulnya banyak sekali penafsiran para ulama, ya, tidak kurang dari 17 pendapat. Tetapi kebanyakan jumhur mengatakan, ya, bahwa Al-Kausar itu adalah sungai di dalam surga, ya, telaga yang ada di dalam surga. Naon Bu? Sungai di dalam surga. Pertanyaanna, kanggo naon ari di surga mah? Padahal pan urang ayeuna masih di dieu, ya. Apa manfaatnya? Nah, mari kita lihat. Di dalam Sahih Muslim juz kedua halaman 364, ya, Anas bin Malik pernah mengatakan, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin baina azhurina iz agfa igfaatan. Ketika Rasul di hadapan kami, tiba-tiba beliau pingsan. Ainu narjamahkeun tertidur Nabi teh. Pokona mah teu emut mah kitulah. Kemudian beliau bangkit dari pingsannya, ya. Mutabasiman dalam keadaan tersenyum. Tertidur, ada yang menyebut pingsan, ya. Tapi ketika bangun Nabi dalam keadaan tersenyum. Oh, berarti ada sesuatu yang terjadi kepada Nabi ketika Nabi tidak sadar itu, ya. Maka para sahabat kemudian bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah, wahai Rasul, apa yang membuatmu tersenyum, ya. Dan Nabi sadar itu dalam keadaan tersenyum. Aya naon gitu, apa yang baru Anda rasakan? Qala, maka Nabi kemudian menjawab, unzilat alayya anifan surah. Nah, baru saja diturunkan kepadaku satu surat, ya. Dan ini membuat Nabi kemudian tersenyum. Faqara'a, lalu kemudian beliau membacakan ayat itu, ya, yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dibacakeun ku Nabi teh dipayuneun para sahabat. Karena kan tadi sahabat bertanya, kunaon, apa yang terjadi wahai Rasul? Cek Nabi teh, tadi cenah turun surat dina Al-Qur'an yang kemudian beliau bacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Nah, setelah Nabi bacakan ayat itu, summa qala, kata Anas, kemudian Nabi berkata, atadruna mal kausar? Apakah kalian tahu apakah al kausar itu? Ya, teu kudu ditarjamahkeun beurang ditunya Bu. Inna a'tainakal kausar, apa teu anjeun naon al kausar teh? Gitu. Faqulna Allahu wa rasuluhu a'lamu. Kemudian para sahabat berkata, hanya Allah lah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, ya. Qala, maka kemudian Nabi menjelaskan, fa innahu nahrun wa adanihi Rabbi azza wa jalla alaihi. Maka beliau menjelaskan, Al-Kausar adalah sungai yang dijanjikan oleh Allah azza wa jalla untukku, ya. Alaihi khairun kasirun, yang padanya terdapat kebaikan yang banyak. Jadi menurut sabda Nabi di hadis ini, Al-Kausar itu adalah nahrun, sungai yang ada di surga yang dijanjikan Allah untuk Nabi.
alaihi khairun kasirun, padanya terdapat kebaikan yang banyak. Huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, ia adalah kolam yang akan didatangi oleh seluruh umatku kelak pada hari kiamat. Ya, jadi Al-Kautsar itu nahrun, sungai, haudun, kolam. Ya. Artinya sungai yang airnya nanti akan mengalir kepada kolam itu. Ya. Dan disebut oleh Nabi pada sungai itu terdapat khairun kasirun, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kemudian disebut dengan haudun, ya, telaga yang akan didatangi oleh seluruh umatku kelak pada hari kiamat. Ya. Fayuhtala aniyatuhu adadun nujum, yang jumlah bejana-bejananya sejumlah bintang di langit. Jadi di sana itu nanti, Bu, kata Nabi, sungai itu akan berujung di telaga Nabi yang di sana disediakan wadah-wadah bejana-bejana yang jumlahnya sangat banyak sejumlah bintang yang ada di langit. Artinya setiap orang akan mendapatkan bejana itu. Jadi mual saya pun, Bu, ya, semua umat Nabi akan mendapatkan satu bejana dan nanti dipersilahkan meminum airnya. Fayuhtalajul amdu minhum, lalu kemudian ada seorang hamba yang ditarik darinya. Sudah datang ke sana, ya, akan meminum, kemudian ditarik. Ada yang mengartikan lalu diusir dari telaga itu. Fa'akulu, kemudian aku pun berkata, saha Nabi, Robbi innahu min ummati, ya Robbi, sesungguhnya ia termasuk umatku. Nah ditarik deui gitu, nah diusir pan anjeunna teh gitulah. Bukankah dia ini umatku? Dia seorang muslim, tapi kenapa kemudian ditarik lagi teu meunang nginum gitu, Pak? Terusir dari telaga itu. Fayaqulu, maka Allah nanti akan berfirman, ma tadri ma ahdatsat ba'daka, engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu itu. Ya. Jadi salah satu yang dipersilahkan oleh Nabi, ya, hadir, ya, mendatangi telaga itu yang telah ditunggu oleh Nabi sebelumnya adalah mereka yang benar-benar beribadah kepada Allah dan sesuai dengan petunjuk Nabi-Nya. Nah, lalu kemudian digambarkan oleh Nabi di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kautsaru nahrun fil jannah, al-kautsar adalah sungai di dalam surga. Hafatahu min zahabin, kedua tepinya terbuat dari emas. Wa majrahu ala duri wal yakut, airnya mengalir di atas permata dan yakut. Turbatuhu atyabu minal miski, tanahnya lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa ma'uhu ahla minal asali, dan rasanya lebih manis daripada madu. Wa abyadu minas salji, dan airnya lebih putih daripada salju. Ini menunjukkan kemahaindahan surga. Ya, salah satunya gambaran nahrun, ya, sungai yang ada di dalam surga itu dengan gambaran sungai yang seperti itu. Ya, moal aya tandinganana, Bu, di urang banyak, Pak. Ya. Dan ini disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya, kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ayat yang kedua, ya. Jadi ayat yang pertama bahwa Allah telah menganugerahkan kepada kita semua Kautsar yang diartikan dengan kebaikan yang banyak dan ditafsirkan oleh Nabi, ya, dengan nahrun, sungai di surga, dan haudun,
kolam yang teraliri oleh sungai itu, yang nanti disediakan kolam ini bagi orang-orang yang beriman. Yang dalam hadis lain disebutkan, Bu, Pak, satu kali kita meneguk airnya, maka kita tidak akan pernah lagi merasakan kehausan. Sakali wehnya sargot we cek urang mah eueutina eta kolam, minum dari kolam itu, maka kita tidak akan pernah lagi merasakan kehausan selama-lamanya. Itu gambaran nikmat surga atau nikmat nahrun haudun yang ada di surga itu. Nah, lalu pada ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Kenapa dikaitkan dengan perintah gitu? Maka Ibnu Katsir mengatakan, aikama a'tainakal khairal katsira fid dunya wal akhirah. Sebagaimana kami telah memberikan kepadamu kenikmatan yang banyak dunia dan akhirat, ya. Wa min zalikan nahru alladzi tuqaddimu sifatuhu. Di antaranya sungai yang sifat-sifatnya telah disebutkan, nu nembe dijelaskeun sekilas oleh Nabi. Gambaran sifat sungai surga itu. Ya. Dan Allah telah memberikan kepada kita nikmat dunia dan akhirat. Dunia mah ayeuna nu karaos ku urang, Bu, ya. Sehat, kemudian apa, Bu? Apa yang kita dapatkan lah gitunya, semuanya. Dan juga nikmat akhirat sungai ini. Maka Ibnu Katsir mengatakan, fa akhlis li rabbika sholatakal maktubata wan nafilata. Maka ikhlaskanlah karena Tuhanmu solatmu yang wajib, yang sunnah, dan wanahroka ibadah sembelihanmu gitu. Jadi kalau kita menyadari bahwa Allah memberikan kepada kita kenikmatan tak terhingga Al-Kautsar itu, bukan hanya nikmat dunia hari ini, tapi nanti dengan nikmat akhirat, maka kata Allah, fasholli li rabbika wanhar. Ada dua, Bu, Pak. Satu sholli, dua wanhar, dan dua-duanya li rabbika gitu. Maksudna lamun urang sadar Allah teh dugi ka ayeuna gitunya, Bu, masihan nikmat ka urang, nikmat dunia oge nikmat akhirat engke jaga yang hanya diberikan bagi orang beriman. Maka Ibnu Katsir mengatakan, ya, ikhlaskanlah ibadah termasuk solat yang sunnah dan solat yang wajib. Nah, ada yang mengartikan solat sunnahnya diantaranya solat Idul Adha nanti gitu. Wanahroka, dan ibadah sembelihanmu pada saatnya nanti. Fa'budhu wahdahu la syarikalah. Ibadahilah ia yang tiada sekutu baginya. Wanhar alasmihi wahdahu la syarikalah. Dan lakukanlah ibadah kurban itu dengan menyebut namanya semata yang tidak ada sekutu baginya. Karena dulu, Bu, orang jahiliyah sok sarua midamal ibadah atunya sarua sok mencit, Pak, Bu, ngan hanjakal mencit nate kanggo naon, Pak? Berhala mereka. Jadi sarua mencit, Bu, mencit onta. Kemudian apa? Darah-darahnya mereka lumuri kepada Ka'bah itu. Jadi mun geus dipencit darahna kemudian dipakai melumuri Ka'bah. Dianggap inilah yang dapat menyampaikan mereka. Ya. Makanya Allah menurunkan ayat, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Moal nepi darah-darahna getih-getihna ka Allah. Ya. Daging mapan ayeuna dipencit moal nepi, tidak akan sampai. Tapi apa yang sampai kepada Allah, Bu? Kata Allah dalam ayat tadi, hanyalah pembangkitnya. Apa, Bu? Ketakwaan yang ada dalam diri kita. Itulah yang akan sampai kepada Allah. Jadi sanes hewana, sanes dagingna, sanes getihna, tapi adalah iman dan ketakwaannya yang akan sampai kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, ya, dalam surah Al-An'am 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
sesungguhnya salatku, ibadah sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Ini menunjukkan ya bahwa ibadah yang kita lakukan harus berdasarkan kepada keikhlasan lillahi ta'ala, barulah menjadi ibadah yang diterima. Wa sahihu al-qaulul awwalu, maka pendapat yang sahih adalah pendapat yang pertama, annal murada bin nahri zabhul manasik, bahwa yang dimaksud dengan nahar ialah menyembelih hewan kurban. Sebab banyak sekali pendapat ya yang menjelaskan tentang arti nahar ya, dengan berbagai macam pendapat, banyak sekali. Tapi pendapat yang sahih, pendapat yang diterima adalah bahwa nahar pada ayat tadi maknanya adalah menyembelih hewan kurban. Walihada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil ida. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat Idul Adha, summa yanharu, segera menyembelih ya nusukahu, hewan kurbannya. Ya, jadi tos beres salat, kemudian beliau segera menyembelih hewan kurban itu. Wa yaqulu, kemudian beliau bersabda, man sholla sholatana, barang siapa yang sholat seperti kami, wa nasaka nusukana, dan menyembelih kurban seperti kami menyembelih kurban, faqad asoban nusuka, maka sesungguhnya dia telah menunaikan kurbannya, sah sebagai ibadah kurban. Wa manasaka qabla salat, dan barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat, maksudna mah saat teu acan salat Idul Adha geus dipencit. Nah geus dipencit Pak, ngarah nyase. Ieu mah nu hiji mah keur digule gitulah. Matak lamun kayak dipencit geus salat atuh iraha dituang. Ayeuna we pencit hiji mah da loba ieu gitu. Sampai ayat 7 domba ayat 5 wah pencit we heula hiji. Heulakeun hiji mah. Nah kade Pak, ieu tanggung jawab panitia jami kurban bahaya ieu. Ya, maka Nabi mengatakan kalau disembelih sebelum salat ya, wa manasaka qabla sholati fala nusukalahu, kalau disembelih sebelum salat Idul Adha maka tidak ada kurban baginya, teu sah. Sanu dosa Pak? Panitia. Ya, dari nu kurban mah pantos nitipkeun, saya titipkan ya kurban ini, mudah-mudahan pan harapan apa Bu, bisa dilaksanakan ibadah kurban itu sesuai dengan sunnah dan menjadi kurban yang sah. Kurban yang sah cirinya apa Bu? Yang pertama, disembelih setelah sholat. Kumaha atuh teh hoyong ngagule meser we hiji deui gitu. Nya, di mana artosna mangga rereongan ulah tina eta. Nya. Tema panitia ngaluarkeun deui atawa ahli masjid ngaluarkeun deui ieu kanggo tuangna nya. Nepi ka jadi hiji domba peserkeun mangga eta mah sanes kurban namina sedekah biasa. Ai saha mah ulah waka diganggu. Eta mah hanya untuk ibadah kurban. Artinya apa? Boleh digunakan tapi semuanya kaitannya dengan kepentingan ibadah kurban. Makanya pan ada pemisahan antara apa Bu? Saham kurban dengan operasional untuk ibadah itu. Misalnya 3,5 juta tah nu 3 mah ieu keur sapi, nu 500 na ieu mah kanggo operasionalna. Mangga eta mah. Peserkeun naon Bu? Keresek, mun kedah dikeresekan pan daging teh gitunya. Nya digigiwing gitu. Aya panitia beureun kedah aya makan siangna gitunya. Dan segala sesuatunya. Tah eta mah dicandak sanes tina saham Pak. Tapi dari biaya operasional yang sudah diatur oleh panitia. Gitu. Janten pamisahamna 3,5 teh
ya contoh gitu punya 3 keur sapina 500 kanggo biaya operasionalnya gitu. Nah, kemudian ayat yang ketiga, 5 menit dehnya. Terakhir, Allah mengakhiri ayat tadi dengan kata inna syani'aka huwal abtar gitu. Qala ahlul lughah, para ahli bahasa berkata, ya, al abtar minar rijali man la waladalahu wa minadawabi allazi la danaba lahu. Abtar dari seseorang artinya orang yang tidak punya anak, ya. Wa minadawab dan dari hewan yang tidak punya ekor. Maksudnya yang tidak punya ekor aya buntutna ngan diteuk-teuk. Tah eta teh disebutna abtar cek urang Arabnya. Jadi kieu Pak Bu, abtar teh asalnya satu kata yang biasa digunakan oleh orang Arab untuk apa? Hewan nu eueuh buntutan. Atawi atanapi aya buntutna kemudian dipotong teh hewan abtar ngaranna teh Pak. Tapi kemudian digunakan kata abtar ini untuk manusia, diantaranya saha oleh Al-As bin Wa'il yang ditujukan kepada Nabi gitu. Berarti ini menunjukkan naon Bu? Penghinaan yang luar biasa. Ya. Penghinaan yang luar biasa karena kebencian eta kata abtar keur sato dipake ka Nabi gitu. Padahal gitunya keun wae tong disebut-sebut teh Muhammad teh ayeuna mah jadi abtar. Padahal abtar teh untuk hewan asalnya. Dan orang Arab biasa menggunakan abtar ini sesuatu yang hina, rendah gitu. Dan disebutkan abtar teh ka saha ka Nabi gitu. Ya. Nah, maka abtar ini biasa digunakan di bawah orang Arab pada seseorang yang sebelumnya memiliki anak laki-laki dan anak perempuan lalu ditinggal mati oleh anak laki-lakinya. Jadi pami aya keluarga seorang bapak punya anak laki-laki perempuan, meninggal anak perempuannya disebut juga abtar. Anak laki-lakinya meninggal disebut abtar. Kenapa? Karena anak perempuan teu dianggap gitu. At-Tabari berpendapat bahwa abtar adalah al-aqallu wal azalu al-munqati'u dabiruhu alladzi la aqibalahu, terhina, rendah, terputus dan tidak ada penerus. Qatadah mengatakan abtar adalah al-haqir ad-daqiqu zalil, hina, kerdil dan rendahan. Jadi pernyataan Al-As menunjukkan sebuah penghinaan bagi Nabi. Maka Allah, nah seperti tadi Pak Bu, membela Nabi, menjawab, membantah inna syani'aka huwal abtar dengan arti innallaha ta'ala zakarohu ahbaro anna mubghido Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwal aqallul azalul munqati'u aqibu, bahwa Allah menghabarkan orang yang membenci Nabi itu dialah orang yang lebih sedikit, lebih hina dan terputus. Ya. Fazalika sifatu kulli man abghadahu minan nas. Maka itulah sifat orang yang membenci beliau. Wa in kanal ayatu nazalat fi syahyin bi ainih. Meskipun ayat ini turun terkait dengan orang tertentu. Kan ditujukeun ka saha ayat tadi Pak? Ka Al-Asnya. Tapi kata Ibnu Katsir kata At-Tabari, ayat ini berlaku umum. Siapapun yang tidak suka dengan Nabi, maka dia menjadi orang yang abtar. Siapapun yang tidak suka dengan Islam, maka dia akan menjadi orang yang abtar, sekalipun banyak anaknya gitu. Ya. Maka tidak akan pernah terjadi abtar kepada orang-orang yang beriman. Kenapa Bu? Karena orang mah selalu ada pelanjutnya, sekalipun tidak punya keturunan. Ya. Pan abtar teh berarti terputus dari apa? Dari kebaikan. Ya. Jangankan yang punya keturunan gitu, yang tidak punya keturunan pun kebaikannya tidak akan pernah terputus orang beriman itu. Benten jeung orang kafirnya, sekalipun punya anak tetap tidak ada penerus kebaikannya, walaupun jumlah anaknya banyak. Nah, kenapa Bu? Nah,
Karena konsep ya pelanjut kebaikan ya atau umur yang panjang itu ya sebagaimana dijelaskan oleh Nabi ya, Abu Darda mengatakan zakarona inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aziyadata fil umri. Kami membicarakan di sisi Nabi tentang bertambahnya umur. Cik pada dia aya nu hoyong panjang umur. Cum. Sadayana ge hoyong ya, Pak. Nah, patarosana nu kumaha Bu panjang umur teh? Pan sok didoakeunnya cing panjang umur. Tah ai panjang umur teh nu kumaha? Apakah jumlah umurnya yang bertambah gitu? 70, 80, 100, 200 hoyong Bu 200 tahun. Alim aya panjang-panjang teuing mah geuningan tuh. Jadi yang sabar atunya. Dipanjangan ku Allah 200.000. Nu meujeuh we cenah. Jadi nu meujeuh. Tah konsep aziyadatu fil umri, panjang umur teh nu kumaha? Nabi menjelaskan, padahal kata Allah ya, Nabi mengatakan dalam ayatnya juga, innallaha la yuakhiru nafsan idza jaa ajaluha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengakhirkan satu jiwa apabila ajalnya telah tiba. Ya, pan dina ayatna Bu. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah itu tidak akan pernah mengakhirkan satu jiwa ketika tiba ajalnya. Ya, seperti hari ini banyak yang meninggal dunia, tidak semuanya karena COVID, Bu. Ada yang meninggal bukan karena COVID dan semuanya karena ajalnya. Ya, tidak ada yang mendadak. Ya. Kenapa meninggal dunia? Karena ajalnya sudah sampai dan ketika ajal tiba, tidak ada yang bisa mengakhirkan atau menunda. Ya. Wa inna maziyadatu fil umri. Nah, ini konsep panjang umur dalam Islam. Maka sesungguhnya bertambahnya umur itu adalah an yarzuqallahul amda zurriyatan solihatan yad'una lahu. Adalah ketika Allah memberikan rizki kepada hamba itu dengan anak cucu yang soleh. Ta Bu panjang umur mah. Ketika kita memiliki anak, bahkan sampai cucu yang semuanya soleh, yad'u ya lahu, dan mendoakan kita, tahnu kitu nu disebut panjang umur mah gitu. Kenapa panjang umur Bu? Karena walaupun kita meninggal dunia, kebaikan kita tidak akan terputus, diteraskeun tah ku pala putra, diteraskeun ku anak incu. Ya. Artinya apa Bu? Tidak akan pernah ya, tidak ada pelanjut kebaikan dan tidak akan pernah terjadi abtar walaupun kita meninggal dunia. Pana itu manungahina Nabi geletuk maotos weh mulai nguruskeun kebaikan anak walaupun banyak anaknya. Karena kan orang kafir mah tidak dianggap punya kebaikan. Tapi lamun yang beriman meninggal dunia terputus tidak dari kebaikan, henteu. Ada anak yang melanjutkan kebaikannya, maka tidak akan pernah terjadi abtar bagi orang yang beriman. Payalhaqu du'ahum fi qabrihi, maka doa mereka akan menyusul mereka ke dalam kuburnya. Tuh Bu, sanes bae neraskeun kebaikan kita, tetapi juga doa-doa mereka menyertai kita sampai dengan kita masuk ke dalam kubur. Ini cenah abdi teh gaduh putra kumaha. Nah, kan kita diperbolehkan apa Bu? Ya, menjadikan anak orang lain sebagai anak angkat. Itu juga sama, ada usaha kita di sana gitu. Nah, yang terakhir, nah makanya Bu, yang terakhir Pak, di hadis riwayat Imam An-Nasa'i ya, bahwa pelanjut kebaikan kita sebetulnya bukan hanya anak ya. Ini dalam hadis yang sangat populer ya, dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasatin." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Yang terputus amalnya, tapi pahalanya tidak terputus. Yang terputus amalnya, tapi tidak putus pahala. Tidak putus kebaikan. Upami naon Pak Bu, urang gaduh
nutilu ieu min sodakotin jariyah. Pertama sodakoh jariyah. Jariyah teh mengalirkan pahalanya terus. Komo dianggo ka masjid mah Pak. Selama digunakan ya oleh kita, maka selama itulah mengalirkan pahala. Ya, sadayana eta mah Pak mengalirkan pahala sampai kita kemudian meninggal dunia terus pahalanya mengalir. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang dimanfaatkan. Ya mah para guru, para kiai, para ulama, para ustad atau ibu yang pernah ngajarkeun teu pira Bu, ngajarkeun ngaos, ya, ngajarkeun iqra sampai bisa, maka selama dia dapat pahala, kita pun dapat pahala yang sama. Sanes pahala batur dikaurangkeun sanes. Tapi karena kita pernah punya kebaikan, ya, berjasa mengajarkan ilmu gitu. Ya, maka kita pun mendapatkan pahalanya. Yang terakhir, wa walidin solihin yanulahu, maka anak yang soleh yang mendoakannya, inilah salah satu pelanjut kebaikan-kebaikan kita. Maka dengan ayat ini sekali lagi bahwa bagi orang yang beriman tidak akan pernah menjadi abtar, terputus dari kebaikan, ya, karena senantiasa ada pelanjut-pelanjut kebaikannya. Apakah dari sodakoh jariyah, dari ilmu, atau dari anak yang mendoakan kita. Maka dari surat Al-Kautsar ini paling tidak ada 3 kesimpulan yang bisa kita ambil, ya. Yang pertama, luasnya karunia Allah yang melimpah, yang tidak ternilai, ya, tidak ada kadar ukurannya. Yang kedua, bukti syukur terhadap nikmat Allah ini ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, ayat kedua. Dan ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar, menunjukkan gitunya, berhati-hatilah, jangan sekali-kali membenci apa yang datang dari Nabi. Hati-hati, jangan sekali-kali membenci, menolak kebenaran, ya, apalagi sampai memusuhi orangnya. Maka merekalah yang nanti akan menjadi abtar seperti yang terjadi kepada Al-As bin Wa'il. Ikhwati iman rahimakumullah, barangkali demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan pendorong, ya, kepada kita untuk senantiasa meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qul qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.